Iya, baik kita masuk ke pertemuan 19, 30. Ini bagian-bagian penunjang ya, support. Gambar ada tentang kelistrikan, tapi ini nggak kita bahas semuanya, karena nanti ada pelajaran listrik sendiri. Hanya ini penunjangnya. Mesin induk, mesin utama ya, ada lampu alarm, ada beberapa sinyal, ya baik yang kami maksud ada bagian dari electric equipment. Nanti kita akan bahas tentang teknik kelistrikan kapal, yaitu hampir banyak material benda-benda listrik yang akan dibahas ya. Tuh. Ini sekarang hanya untuk pengantar saja. Semangat pagi teman-teman, teman-teman seprofesi maritim di laut, kapal, di kantor, di darat, di diklat, teman pasif, saruna, dosen ya, yang sangat kami banggakan kembali sesuai SOLAS dan Amandemen 2010 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Jadi saya juga nggak boleh menyimpang kiri kanan, tidak boleh menyimpang alur dari ketentuan regulasi IMO dan Undang-Undang Nomor 17 termasuk Amandemen 2010. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mohon izin ya. Saya memperkenalkan diri sebagai chief engineer, kapal terakhir tahun 2000, 30.000 ton. Mungkin masih boleh saya perkenalkan nama kapalnya MT Sanga-Sanga 3009. Itu kapal yang terakhir, tapi kata pelaut nggak boleh mengucapkan terakhir ya. Itu kapal yang berlayar sebagai chief engineer. Ternyata betul ya, setelah saya di darat ada seorang diri, artinya yang marine engineer, setiap tahun lebih 50 kapal yang saya periksa. Jadi saya naik turun, ini perkenalan, betapa pentingnya jasa jabatan yang pernah kita jalani. Sebagai marine spesialis, marine surveyor, dan terakhir jadi dosen ilmu pelayaran. Dan kata terakhir yang nggak perlu dipakai ya. Nah, sampai hari ini saya masih penulis buku ajar maritim dan pelayaran. Buku-buku yang kami tulis, antara lain inilah yang paling banyak dipakai BP3IP itu sekitar 20 buku. Dari mana? Dari ATT 5, 4, 3, 2, 1. Masing-masing memegang 4 buku. Kalau ATT 5 sampai 4 hampir bersamaan, yaitu mesin diesel penggerak utama yang kita bahas sekarang ini. Kemudian ketel uap, turbin gas juga nanti akan kita bahas berikutnya, bukunya ada juga. Kemudian sistem perawatan permesinan itu juga akan kita bahas di dalam develop emergency and damage control plans. Dan jangan terakhir, yang keempat adalah buku teknik kelistrikan kapal. Kalau untuk ATT 2 dan ATT 1 ditambahkan manajemen perawatan kapal. Ini boleh dibaca untuk teman-teman nautika. Karena bagaimana kalau sudah jadi nahkoda, nggak tahu tentang permesinan, merawat yang benar. Ya. Itu. Manajemen kedua ada manajemen budaya keselamatan keamanan. Saya akan bahas ya mungkin sekitar 10 sampai 12 buku akan kami bedah buku untuk teman-teman yang atau yang belum mendapatkan kesempatan sekolah, mulai dari oiler, pelayan, klasi, ya. Inilah untuk memberikan motivasi teman-teman semua yang di atas kapal. Buku profesi ini kalau untuk bagian mesin adalah tanggung jawab penuh
KKM. Mesin diesel penggerak utama kapal laut KKM. Perawatan boleh masinis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ada ya, maksudnya ada electrician, ada fitter, ada mandor. Tetapi tanggung jawab eksternal, bagaimana ini kapal dioperasikan, bagaimana kapal lambat atau cepat, itu KKM. Saya akan bahas sedikit banyak tentang penunjang lagi, yaitu peralatan pengaman mesin penggerak utama. Kalau satu aja tidak bekerja dengan baik, ya KKM nggak bisa tidur. Ya, contohnya, ya, ada loop oil, fuel oil, water, water oil, seawater atau freshwater dengan pressurnya, loop oil, water dengan gas, overspeed. Semua ini peralatan yang mendukung keselamatan mesin induk, bukan jiwa ya. Jadi safety semua ini merupakan kehandalan operasi mesin induk, harus bekerja. Paling lama 3 bulan harus dites. Ini biasanya teman-teman jangan mengandalkan bertahun-tahun nggak dites ya. Itu standar kelas dari Lloyd Register. Saya memang sangat patuh kepada regulasi, mulai dari pertama terjun di perkapalan tahun 2004, tahun 74 sebagai kadet, juga teman-teman Taruna supaya dengan baik-baik, kerjalah dengan benar, belajarlah dengan benar, karena status pertama kadet itu harus belajar. Dan Taruna ini supaya didengar oleh teman-teman yang semua profesi yang bicara tentang kapal, Taruna seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia waktu naik praktek kapal itu statusnya masih merupakan mahasiswa melaksanakan praktek. Teorinya yang kami berikan itu adalah untuk ATT3 sangat besar. Dan kalau dari oiler untuk mendapatkan teori ATT3 itu perlu 10 tahun. Dan kalian, para taruna ya, teknik mesin maupun nautika, apalagi nautika banyak pelajaran baru ya, astronomi, olah gerak, tapi belum pernah praktek. Jadi praktek di kapal harus benar-benar belajar dari para masinis, ya, mulai KKM sampai ke bawah, bahkan sampai ke tingkat mandor, oiler semua. Masing-masing punya tanggung jawab perawatan yang harus dipelajari ya. Saya terus terang agak serius kalau untuk mengajar tentang permesinan. Jadi setelah praktek setahun, itulah artinya Anda untuk memetik pengalaman dari teori dipraktekkan. Sehingga beroleh ijazah ANT3 dan ATT3. Bandingkan dengan ATT5, dia harus sekolah, bayar sendiri, mikir keluarga, dan seterusnya. 2 tahun kemudian baru ambil 4. Juga masih ada tanggungan yang besar. Ya. 2 tahun kemudian ambil 3. Setara dengan Anda semua. Ya. Khusus saya bicara dengan para taruna, supaya tidak bersombong, harus banyak belajar, supaya ketika tahun pertama Anda punya ATT3, ANT3, ini harus dipertanggungjawabkan berdasarkan pengalaman nyata sebagai perwira, padahal belum pernah jadi perwira. Jadi Anda harus belajar ya. Nah, paling enggak, ya bagi teman-teman yang ATT3 dari 4, ya Anda sudah punya pengalaman segudang, tapi teorinya belum sampai di situ. Jadi belajarlah teori dengan baik. Tidak ada susah kalau sudah punya pengalaman praktek. Jadi 70% Anda sudah menguasai praktek, teori nilainya 30%. Tapi kalau bagi taruna ya teori masih 80%. Karena nggak lulus ya nilai sedikit nggak lulus. Tapi prakteknya baru praktek saja 20%. Nanti setelah bertahap menjadi masinis, ya tentu sudah mempunyai teori yang cemerlang. Buat teman-teman yang dari 4, ya teorinya juga akan dikaji dengan mudah.
masing-masing punya bobot yang sama ya, tapi basicnya yang beda. Ini yang perlu selingan saya sampaikan kepada Anda semua, supaya tidak ada, kata orang, tidak ada dusta di antara kita ya. Jangan serius nih, saya orangnya serius, kepingin nggak serius kita. Coba lihat alat pengaman ini. Satu alat pengaman tidak bekerja dengan normal dan kejadian yang betul-betul nggak aman, mesin induk sebegede rumah tingkat 2 pun akan hancur. Ini filosofinya. Alat pengaman yang umumnya dipergunakan pada mesin penggerak utama kapal untuk menjaga kelangsungan hidup. Ya, kelangsungan hidup kayak manusia aja. Lifetime mesin. Antara lain ini, teman-teman bisa baca ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah kelas 1 pun harus memperhatikan ini. Karena kalau eksternal ada tanggung jawab Anda penuh. Ya, bagi chief engineer ATT1 saya ada lawan. Begitu ditanya oleh eksternal, entah perusahaan pelayaran, entah kelas, entah sabandar, entah biro klasifikasi, harus bisa menjawab dengan jelas, bahkan prinsip kerjanya dan cara kerjanya dan sebab-sebabnya dipasang ini, akibatnya, dan cara mengatasinya. Nah, ini penting sekali ya. Bagian saya sampaikan, yang penting belajar itu tidak ada batas. Ya. Satu aja alat pengaman, namanya alat pengaman. Padahal ada 100 alat pengaman di kapal. Ya, baik untuk mesin induk, boiler pula ada 40-an. Belum generator, belum pompa-pompa, dan lain-lain. Oke, alat pengaman tekanan atau pressure switch. Ini diperhatikan, karena alat pengaman ini kalau bekerja dengan baik, mesin berhenti berdasarkan alat pengaman bagus. Kalau mesin berhenti karena macet, rusak, berantakan, nah, jadi alat pengaman ini untuk menjaga permesinan, memprotek ya, on off, karena alat pengaman bekerja itu bagus. Itu dibantu dengan ilmu listrik. Jadi orang mesin khususnya dengan malu-malu belajar juga listrik, itu tidak bisa dipisahkan. Karena mesinnya saja bagus, alat pengaman hampir rata-rata elektrik, safety device, ya, alat pengaman listrik atau pneumatik safety device, atau banyak lah, mekanik juga ya, semuanya bahaya kalau nggak disentuh. Ini contoh ya. Jangankan alat pengaman, sinyal aja, alarm sinyal itu sudah mengingatkan kita ada sesuatu yang tidak beres ya. Lampu merah, nah, alarm harus di reset, tapi kita harus tahu sebelum di reset bagian mana yang bekerja ini. Nah, ini yang sederhana ya, zaman kuno lagi. Kalau Bapak lihat, teman-teman lihat yang di main switchboard zaman modern itu ribuan kabel kayak rambut. Kemudian sinyalnya pun juga banyak dan double device ya, sehingga berani kamar mesin ditinggal kosong, nggak ada orangnya, hanya dikontrol dari kamar. Ini kehebatan engine unmanned attended. Baik, kita bercepat dikit. Pengaman panas ya, tadi di kanan, sekarang termostat dan termokopel. Termo semua ini ya, kalau mau praktik lebih dalam di mesin pendingin permakanan, itu ada 4 pressure switch yang semua mempunyai low dan high pressure, dan jadi bisa sekitar 8, masing-masing bisa mematikan kompresor dengan 8 alat pengaman itu. Padahal pressure switch ada 4, tapi dia punya low pressure limit dan high pressure maksim ya. Kemudian mengenai termo ya, ini juga penting sekali. Kalau saya ambil contoh termostat ya, untuk suhu naik
termostat itu kalau di mesin pendingin ada paling enggak ada 4 juga ya, untuk air, untuk daging, ikan, sayur, dan evaporator sendiri, ruang evaporator, thermostat itu bisa untuk mengatur tekanan suhu paling rendah dan suhu paling tinggi. Jadi kalau ada 4 berarti bisa 8. Jadi jelas refrigerator atau mesin pendingin permakanan itu paling sedikit dilengkapi oleh 8 pengaman. Ya, diharapkan bisa bekerja. Saya membuat juga buku listrik dan sistem kontrol. Diharapkan teman-teman jangan segan-segan membeli buku panduan itu. Buku listrik, terutama orang mesin sampai tingkat KKM, ya, ATT5 sampai ATT1, itu penting memiliki buku listrik. Paling tidak mengerti dikit-dikit. Kita tidak takut dekat-dekat elektrisian yang sudah mempunyai itu, ya. Takut karena mau ngomong apa gitu, nggak nyambung ya. Tapi kalau ada buku bisa tanya kepada buku, dan yang nggak jelas tanya kepada elektrisian yang memiliki itu. Ini sebagian besar ya tempat saya, dari angkatan pertama sampai 21 saya ngajar, dan buku umumnya dari saya. Baik, mari kita lanjutkan. Wah, ini saya ingatkan nanti kalau saya ngomong terus. Nih ya, kita lihat ini apa nih. Pressure switch, ini bukan thermostat ya. Untuk ada 5 ya. 5 ini sudah merangkum 10 alat pengaman, karena setiap thermostat itu mempunyai high dan low. Nah, mempunyai diferensial. Nanti kita akan bahas khusus tentang listrik. Ya paling enggak mungkin juga bisa mencapai atau digabung dengan sistem kontrol. Ya. 16 kali pertemuan. Mudah-mudahan berpanjang sehat. Ya. Yang bisa membuat alarm, membuat shutdown, untuk air pendingin masuknya 60, ya. Bisa di-setel, keluarnya 70. Untuk kapal yang besar itu lebih tinggi lagi. Baik, kita lompati. Kemudian contoh-contoh untuk termokopel. Termokopel itu seirama dengan termostat, juga dengan termometer. Yang manualnya termometer. Nah, di termokopel juga dilengkapi dengan alat seperti termometer tabung. Itu tolong teman-teman semua engineer jangan sampai alat termometer itu diamplas ya. Sedikit luka aja sinyal parameternya akan error. Ya. Jadi jangan diamplas. Kalau mau cuci aja, dibersihkan. Tapi jangan sekali-sekali amplas. Ini saya sampaikan karena hampir tiap kapal melakukan kesalahan. Inilah namanya pengetahuan kan. Jadi tingkat yang sudah kelas 3, kelas 2, apalagi kelas 1, jangan berbuat seperti itu. Diukur termometernya, termometer, ya. Begitu kena amplas, apalagi amplas kasar, wah sudah error itu. Suhunya akan selisih dengan yang baru bisa 10 derajat atau 20 derajat Celcius, sehingga fungsi pengaman itu akan berubah. Ini termokepel dan termostat ya. Cukup banyak yang harus. Ya, alat pengaman putaran, overspeed trip off. Ini untuk mesin induk ada, untuk generator juga ada ya. Kalau putaran tinggi dan seterusnya itu dijaga. Walaupun sudah ada namanya gubernur mengatur putaran, tapi masih dilengkapi juga dengan overspeed trip off. Kalau untuk mesin induk biasanya kalau kapal dan samudra ombaknya gede ya sampai 15 meter itu paling-paling nungging sepangin, maka putaran bisa belandang, bisa overspeed. Oke, ini masih ada lagi ya. Alat pengaman untuk
bagian-bagian mesin yang sangat sensitif ya, sama metal semua. Dengan engkol juga ada metalnya, persengkol ada metalnya, minyak barel. Ya. Jadi kekayaan orang mesin adalah barang-barang seperti ini. Spare part-nya untuk kapal-kapal normalnya sampai 3.000 item. Belum jumlahnya, ya ada satu item jumlahnya sampai 24. Misalnya oreng-oreng itu jumlahnya 24. Ball bearing juga jumlahnya ratusan. Jadi jangan malas. Jadi tingkat pertama di kapal periksalah semua spare part. Jangan sampai ada yang nil. Cepat segera dimintakan karena itu persyaratan kapal laut. Yang pertama sebelum menyentuh permesinan adalah suhu cadang. Tolong teman-teman yang sudah aktif 1, kemudian ketemu saya di pelajaran suhu cadang, supaya ilmunya ditransfer sampai ke tingkat oiler, bukan hanya masinis saja. Ini sangat penting. Anda simak. Ya, coba ya. Ya, baut silinder, baut badan mesin, baut metal jalan, baut mesin duduk, baut untuk crankcase, door, ya. Itu sangat penting. Kalau saya berikan filosofi, kalau Anda tidak sayang dengan baut, jangan mengaku orang mesin. Karena kalau mau bekerja, merawat, atau memperbaiki, pasti akan bersentuhan dengan baut-baut. Nah, jadi ini bukan filosofi lagi sebetulnya. Ya, pernyataan. Kalau Anda tidak sayang dengan satu baut, geletak, tendang-tendang, ya itu jangan mengaku orang mesin, walaupun sudah ATT 3, 2, 1. Ya. Apalagi kalau masih taruna, ya kadet. Kita sayangilah baut-baut, karena di kapal nggak ada orang yang jualan. Jadi kadang-kadang contohnya saja, kalau ada flange 8 baut, begitu satu baut kosong itu difoto oleh Port State Control (PSC) ya, terutama yang di luar, sudah menjadi near miss, menjadi non konfirmatif, tidak disetujui. Nah, pabrik membuat flange itu 8 baut, kenapa pasang 7? Nah, kita bakal lebih pintar dari mereka. Oleh karena itu berkaitan dengan kekuatan bahan flange tadi, pipa besar, pipa 8 in, pipa 10 in, dan pipa yang 16 in itu bautnya banyak. Nih, saya mau izin masuk ke ranah nasihat ya, terutama teman-teman yang masih aktif di atas kapal. Untuk di overspeed tadi sudah, ya, overflow flap, alat mengatur bahan bakar ya. Ini juga janganlah kita membuat risiko yang terparah, dibiarkan saja ya. Ini contoh. Contoh yang sebelah kiri ini ada government pengatur putaran mesin, tetapi juga pengatur bahan bakar dan seimbang. Sebelah kanan lagi masih model lama, sebetulnya bisa dibuat satu persatu ya. Saya akan selesaikan bab 19 ini secepatnya karena sampai pertemuan 16 maksudnya sudah cukup. Tapi ada kepedulian dari salah satu teman, kenapa yang nomor 17, 18 belum ditayangkan gitu ya. Nah, saya sebenarnya mau cepat menayangkan bedah buku berikutnya, tapi ini karena ada murid saya yang sangat peduli tentang permesinan, biarlah sedikit biar untuk lengkap karena udah di set 20 kali pertemuan. Ini telegraf untuk manuver ya. Semua parameter harus sehat. Parameter ini kacamata kita, petunjuk apa yang terjadi di sana ya. Baik termometer RPM, masuk jam ya, jam dinding juga itu akan memberikan isyarat. Alat pengaman gas pembakaran.
Nah, coba ya. Nah, bicara pengaman ini semuanya. Cylinder head itu Pak, alat pengaman cylinder head. Ya. Nah, tentu saya tidak berbicara banyak lebar. Alat pengaman gas buang engkol. Nah, ini juga ada pengamannya, tapi kalau nggak hati-hati bisa meledak gitu. Ada pasang relief valve, apalagi kalau yang kerja sambil merokok ya, jangan coba-coba. Anda membuka ruang engkol, artinya atau dekselnya atau crankcase cover, crankcase door, itu buka, padahal itu kapal mesin baru berhenti. Panasnya masih tinggi di ruang engkol. Nah, minyak lumas karena sudah membentuk gas berhari-hari di situ, gas dengan panas sudah cukup, begitu dibuka masuk udara, nah, boom, ini diinstruksikan 15 menit atau 10 menit setelah mati tidak boleh buka crankcase door. Ini jelas ya teman-teman, jangan sekali-sekali, apalagi ditambah yang merokok. Nah, katanya nggak berbahaya, itu bisa mental. Nah, kalau yang rusak crankcase door-nya nggak apa-apa, kalau udah ada siapa ya, ada jebol, nah, ada gas, ya bahaya ya. Paling cepat 10 menit. Oh ya, ada paket. Waduh, ini gimana nih? Ya. Coba dulu Mbak Yati. Bentar Pak ya. Alat pengaman pemutar poros engkol. Ya. Aduh, ini lagi direkam kok perlu kita ya. Sudah masuk rekaman ini. Alat pengaman. Iya, bentar. Ini topik gimana nih? Ya, bentar ya. Aduh. Topiknya gimana sih? Apa, Pak? Oh iya. Oh, pakai gitu ya. Ya, kita aman. Jadi minta maaf ke teman-teman. Tadi ada paket di rumah, jadi pas nggak ada orang ya. Oke lah, ya 2 menit jalan pakai tongkat soalnya. Ya teman-teman, mari kita simak betul-betul. Ya, yang namanya alat pengaman ini mutlak harus dikontrol 3 bulan sekali. Caranya ya tiap minggu
boleh instruksikan electrician pakai karena alat pengaman jumlahnya banyak ya tadi, mungkin ada 300. Ya minggu ini alat pengaman generator, minggu depan alat-alat elektromotor, kompresor, minggu depannya lagi termometer. Jadi punya schedule mengamankan kamar mesin dengan langkah alat pengaman. Bagaimana kalau alat pengaman ini nunggu 3 bulan baru cek? 3 bulan itu adalah kedatangan, kalau kelasnya Lloyd Register, saya bangga dengan Lloyd, saya sebut namanya, beliau tiap 3-4 bulan datang untuk kontrol alat pengaman ini. Semuanya bekerja bagus apa enggak? Ya, sebagai ilustrasi, padahal seharusnya Lloyd atau kelas itu datangnya annual class survey, setahun sekali. Dia cek. Tapi saya akan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Lloyd Register, ya. Kira-kira 15 kapal pertama saya berlayar dengan 26 kapal, yang 15 itu kelasnya Lloyd Register, sangat bangga saya. Beliau 3-4 bulan komunikasi dengan kita, ya apakah ada yang perlu diperiksa apa enggak, dan kalau enggak ada ya misalnya aman-aman, betul-betul aman ya. Dia akan ngecek alat pengaman itu diinstruksikan 3-4 bulan, sudah selesai semuanya. Kalau alat pengamannya bagus kan nggak perlu lama-lama sampai 1 jam, ya 5 menit saya, oh tes bagus, udah. Nah, kemudian 3-4 bulan kedua ya dites lagi. Apalagi teman-teman di kapal kontraknya 6 bulan ya. Zaman saya dulu ada yang sampai paling enggak setahun, minimum setahun. Ya, setahun, ada yang mau perpanjang 2 tahun. Atau setelah setahun kembali lagi ke kapal itu lagi. Jadi seperti halnya dengan Anda 6 bulan, kalau senang ya diperpanjang kontraknya untuk 6 bulan berikutnya. Tapi resminya hanya 6 bulan sekarang. Sejak STCW 95 6 bulan. Dan sejak STCW 2010 udah pasti malah ada yang 3 bulan. Nah ini terabaikan alat pengaman apapun yang tadi jumlahnya kalau di total itu ini ada 300 alat pengaman, itu risikonya adalah meledak, macet, terbakar, rontok, ya banyak risikonya adalah fatal. Padahal perawatan ini sangat murah, yang malah ada perbaikan. Jangan sampailah kita mengundang perbaikan atau sampai lagi rusak. Mohon maaf kalau saya bicara agak keras. Saya cukup lama konsen ini, masih 10 tahun, KKN 11 tahun. Dan sebelumnya saya belajar di kapal-kapal yang lain jauh, sehingga alat pengaman ini sangat penting. Sekali lagi mudah-mudahan motivasi saya kepada teman-teman ya lebih 50% diterima dengan baik ya. Supaya tidur nyenyak, tidur aman. Jangan sampai berpikir jangan-jangan nanti rusak ya, jangan-jangan meledak, jangan-jangan terbakar, jangan-jangan. Nah ya, jadi lebih baik kita capek sedikit, tapi rasa aman ada. Tuning gear juga ya, ada limit switch-nya, itu harus diperhatikan semua sifat-sifat ini. Kalau tingkat masih 1 ya atau yang punya ATT 2 ini harus menghitung, menganalisa setiap hari. Bagian-bagian mana jumlahnya banyak sekali harus diperiksa ya, harus dianalisa. Analisa tanpa ada data perhitungan ya bohong aja, bukan analisa, itu hanya perkiraan aja. Jadi kita harus mencari data-data ya, semua kondisi permesinan. Kerusakan ini ya, kalau sampai elektromotor tuning gear tidak tahu, langsung tidak ada limit speed-nya, bisa terjadi kebakaran. Alat pengaman perintah dari anjungan ya, telegraf juga ya.
Jadi bukan hanya di kamar mesin, di anjungan pun juga ada alat pengaman, baik yang untuk anjungan sendiri maupun alat pengaman yang saling memberikan sinyal dari kamar mesin. Ada alarm, terutama telegraf. Ingat teman-teman, telegraf tidak boleh dimain-mainkan, itu hanya perintah nahkoda yang boleh. Jadi KKM pun juga nggak boleh, harus pengetahuan nahkoda atau Molin Jaga pun melalui perintah nahkoda. Di telegraf, sinyal dan handle-nya itu merupakan alat pengaman antara kapal bergerak dan stop. Jadi sudah bergerak pun dari stop ke speed slow itu harus perintah nahkoda melalui Molin Jaga ya. Dari dead slow ke slow juga harus. Slow ke half dan ke full itu seluruhnya ya. Jadi dalam hal ini mutlak tanggung jawab nahkoda, sehingga KKM pun tidak boleh menggerakkan telegraf tanpa ada persetujuan dari nahkoda ya. Kalau kapal berlabuh mau coba mesin ya boleh-boleh aja KKM yang menggerakkan sinyal, tapi harus pengetahuan nahkoda atau Molin Jaga sepengetahuan nahkoda juga. Ini masuk alat pengaman pergerakan mesin induk. Dalam hal terjadi suatu kecelakaan kapal tabrakan, saya melalui YouTube channel ini mau bertanya ya. Sebetulnya kalau di kelas sudah saya pertanyakan, apakah ada seorang kru, ya kalau kru itu masuk dari nahkoda sampai pelayan, ingin kapalnya tabrakan. Apakah ada kru kapal yang kepingin kapalnya mogok-mogok, kapalnya rusak, walaupun apalagi rusak yang membuat tidak bisa operasi. Apakah ada kru kapal yang kepingin kapalnya nabrak sudah ya, tenggelam, terbakar, ya. Tentu dari nahkoda sampai pelayan tidak ada satupun yang kepingin kapalnya tabrakan, tenggelam, kandas, meledak, korban nyawa, ya, apalagi kapal penumpang. Ini mohon dengan hormat, ya sekali lagi mohon dengan hormat, sekali lagi ya 3 kali saya mohon dengan hormat, teman-teman yang non kapal ya, kalau dalam menangani permasalahan kapal, yang perlu disikapi adalah yang mendasar, tidak ada seorang pun kru kapal dari pelayan sampai nahkoda kepingin kapalnya tabrak, kepingin kapalnya meledak, kepingin kapalnya terbakar, kepingin membawa korban nyawa. Ini yang mendasar. Soal salah nanti saya katakan 20% kesalahan teknis ada di kapal. Bukan 100%. Karena kapal itu dikawal tahun demi tahun oleh Biro Klasifikasi. Apapun Biro Klasifikasi anggota AYEK maupun nasional, dia yang mempunyai otoritas annual class survey ya setiap tahun sampai 25 tahun. Dan waktu intermediate class survey pun seharusnya DOP, sekarang ada kemudahan tidak DOP. Nah, ini kesalahan kelas juga. Ya, karena waktu DOP intermediate itu harus diperiksa baling-balingnya. Bukan hanya kapalnya masih bagus. Ya, diperiksa CITES-nya, diperiksa marine growth-nya, ya, diperiksa posisi underwater survei. Nah, juga kesalahan pemilik kapal, kenapa hemat-hemat padahal kalau baling-balingnya bengkok selama 2,5 tahun kemudian itu pemakaian bahan bakar nambah, meningkat pasti ya. Kemudian kalau lambung kapal itu banyak marine growth-nya atau banyak karang-karang yang sampai karang 10 cm, 15 cm, itu juga memakan bahan bakar meningkat. Bukan saya membela orang kapal, tapi ini adalah kenyataan, ya, fakta. CITES yang sudah tertutup dengan marine growth lagi, itu isepannya kurang. Sehingga pendinginan permesinan, pendinginan air tawar, pendinginan oli, pendinginan lain-lain berkurang. Padahal
cooler dan heater sudah dibersihkan. Ini sangat penting ya. Jadi kalau berbagi permasalahan, tolong Bapak-Bapak yang terhormat dari Mahkamah Pelayaran, ya saya juga mengamati, jangan salahkan nakoda 100%. Kalau saya boleh bicara, nakoda kesalahan maksimum 20% teknis, 20% manajemen. Yang 60% manajemen itu ada di pundak siapa? Pemilik kapal 20%, biro klasifikasi 20%, dan di kepala staf bandar. Banyak di staf bandaran tidak ada orang kapalnya. Ya, waktu peralatan keselamatan kerja tidak sempurna. Jadi ini saya beranikan bicara ini, memang kenyataan sangat prihatin buat teman-teman sudah jauh-jauh. Nah, tempat kerja itu, ini filosofi lagi. Tidak mungkin orang kapal atau kapal ingin kapalnya tabrakan, kapalnya terbakar. Contoh Tampu Mas 2 itu memakan orang lebih dari 350. Ya, sudah 3 hari terbakar ya sampai makan korban begitu banyak. Di manakah kau tim SAR di darat? Ya, beritanya sudah mengaung-ngaung. Saya ada di Surabaya. Ya, waktu itu tanggal 24 sampai 27 Januari tahun 1981 ada di Surabaya. Tapi monitor berita duka itu, berita keprihatinan. Jadi kalau saya menjadi pembela ya kira-kira begitu. Nakoda boleh salah, tapi paling tinggi secara teknis, yang teknis itu berarti nakoda dan KKM dan Molen 1 dan masih 1 ya top manajemen. Nah, secara manajemen juga 4 orang tadi yang disebut top manajemen nakoda, Molen 1, chief engineer dan first engineer. Itu maksimum, jadi kalau digabung 40%. Tolong teman-teman yang merasa sebagai staf bandar, Anda siap-siap 20% tanggung jawab moral, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab sebagai portfolio control anak buah Anda, seluruh anak buahnya staf bandar ada di pundak staf bandar. Biro klasifikasi tolong juga memeriksa kapal dengan sungguh-sungguh. Anda punya otoritas yang kuat baik terhadap pemilik kapal maupun orang kapal dan asuransi dan kepada kualitas Anda itu. Ya, sehingga saya nggak terlalu jauh mengenai nasional dan internasional. Ya, ini sangat penting sekali. Di baik pemilik kapal, saya pernah di darat ya. Pemilik kapal bukan penyewa kapal ya. Pemilik kapal ini harus bertanggung jawab penuh pada kapal asetnya, walaupun diasuransikan. Anda nggak ada beban, tetapi di kapal itu ada orang, ada nyawa yang nggak bisa diganti dengan uang. Mohon maaf sebesar-besarnya, sekali lagi, mohon maaf, kita sudah menerapkan International Safety Management Code. Bukan karena penekanan lahir tahun 95, manajemen di kapal seluruhnya harus menyandang safety sejak zaman Titanic sampai sekarang. Jadi sudah ada manajemen. Cuman penegasan teori ASEM Code baru mulai tahun 95. Itu ya. Sekarang saya belajar manajemen 5 tahun. Yang kata safety itu ada di safety stock. Artinya manajemen suku cadang. Selebihnya hampir tidak ada kata safety. Jadi kalau di kapal, seluruhnya manajemen kapal ada safety. Mau safety manajemen keuangan, ya di manajemen permakanan, manajemen kamar mesin, manajemen semuanya ya harus ada safety. Ini jelas harus mengacu kepada International Safety Management Code. Kalau di darat standarnya bukan internasional, lokal masing-masing. Dan yang sepengetahuan saya yang ada safety hanya di manajemen suku cadang. Mari kita lanjut. Ya dikit lagi sebelum masuk di kapal bercarrier ya dan takut ini semua manajemen internasional safety management kecuali dia bukan di bawah IMO ya. Nah, kapal-kapal nelayan, tapi kapal status takut ini sudah
Nggak sembarangan orang ya. Untuk lambung manajemen ya, membuat kapal ya, kalau 20.000 ton harus di double hull dan harus kalau tanker harus punya segregated ballast tank, harus punya clean ballast tank. Untuk muatan juga harus manajemen safety, apalagi yang muat dulu kapal log ya atau kontainer lah sekarang. Kontainer itu juga harus safety. Jadi teman-teman yang non marine, sekali lagi non marine baik ya semuanya saya nggak sebut disiplin apapun bisa memperhatikan kapal sekarang ini bukan seperti kapal 50 tahun yang lalu ya tanpa manajemen yang benar berani keliling dunia. Sekarang harus melalui internasional safety management yang tertuang dalam Safety of Life at Sea. Itu SOLAS itu mulai tahun 2000, mulai tahun 1912 ya. Dituangkan di chapter 11 tentang ISM Code ya. Ini penting sekali saya memang terlibat dalam hal begini setelah di darat. Ya. Baiklah untuk tugboat yang cukup besar, kadang tugboat begini nggak seimbang dengan mesinnya loh. Mesinnya ada yang 10.000 horsepower ya untuk mengasis kapal-kapal besar. Ini kapal front breaker nggak tahu punya siapa. Udah sering saya pinjam nama front breaker untuk edukasi, bukan untuk promosi kapalnya ya, tapi untuk edukasi teman-teman yang masih aktif di layar luar biasa. Mereka tanpa basa-basi meninggalkan keluarga, kapal tempat ibadah, kapal tempat kerja, ya di atas kerjaan, kapal tempat melamun, kapal tempat berdiskusi, segala macam kegiatannya di atas pekerjaan. Jadi sekali lagi tidak ada seorang kru dari pelayan sampai nakoda ingin kapalnya rusak, kepingin kapalnya diperbaiki, kepingin kapalnya tabrakan, mogok. Ya kalau di tengah laut dari Cilacap ke Samudra ke Kuwait itu baru 4 hari mogok di Samudra India, nggak ada pertolongan, hanyut ke Kutub Selatan. Ya kalau di darat bisa pulang tidur itu. Kalau di Pasifik sana harus berlindung-berlindung dia kepulauan Filipina sana. Kalau larinya kurang dari 10 ya hanyut terbalik mungkin kena ekor typhoon. Inilah tolong disikapi. Tanpa ada kapal dunia jadi primitif. Tidak ada transportasi yang terbaik dari nggak mungkin Pak bulldozer pakai kapal terbang, ya kan? Jadi kapal-kapal begini bisa memuat mobil banyak sekali. Yang untuk roro dan seterusnya ya. Saya nggak bisa kalau bicara kapal dari kecil dengan kapal. Ini coba ya. Ini saya ambil contoh bahwa di sini masih bagus. Ini sudah 25 tahun nih kapal. Tapi masih bagus engineer-nya, telegrafnya, dan lain-lainnya. Dirawat. Kapal butuh perawatan. Dari kru kapal sampai penunjangnya nakoda, sampai ke pelayan, semua ingin merawat. Seharusnya biro klasifikasi dan pemilik kapal juga punya sifat merawat kapal. Ya. Jangan seluruhnya dibebankan oleh orang kapal. Ya sesuai dengan tanggung jawabnya pemilik kapal, jangan main potong apa yang diminta oleh kru kapal. Spare part, 10, ya, itu semua ada aturannya, minimum survival. Jadi orang kapal tidak akan minta berlebihan. Nah, ini kuping saya mendengarkan keluhan dari para perwira siswa dari tahun 2001 sampai dari tahun 2001 sampai tahun 2021. 20 tahun, jadi ini bukan otak saya sendiri bicara, tentu menyampaikan suara-suara dari teman-teman PASIS ya. Nah, suara dari tahun 2001 sampai tahun 2001 sampai tahun 2021. Saya kira kalau dikalkulasikan lebih 10.000 teman-teman pelaut bicara kepada yang kami ajar. Oke, dilanjut alat. Nah, ini masih ada alat pengaman lagi ya. Darurat.
alat pengaman darurat. Kalau nggak dikerjakan ya kita mengalami kondisi darurat. Makanya ada satu judul pelajaran namanya Develop Emergency and Damage Control and Emergency Situation, ya, pengendalian emergency itu cukup berat nih, emergency stop engine. Jadi bicara alat pengaman nggak selesai 3 bulan itu kalau diterjemahkan ya. Nah, tapi mudah-mudahan melalui bedah buku ini supaya teman-teman mulai dari yang paling bawah tadi pelayan, klasi, wiper, ya, jurumudi, oiler bisa tergugah. Ini ada soal-soal ya kalau yang berkenan menjelaskan soal-soal ini. Menggambarkan, waktu menggambar itu tidak bisa hanya melihat fotokopi aja, tapi harus tangan bergerak, mata bergerak, dan otak juga bergerak. Maka kita akan mendapatkan satu ilmu. Nah, jadi banyak sekali gerakan gambar, memberikan 1000 bahasa, kemudian menulis, memberikan 70% penguasaan pekerjaan, kemudian otak masing-masing sehingga bisa mencapai 99% ya. Alat pengaman darurat ini, waduh, cukup panjang nih kalau saya terusin. Tapi buat teman-teman tahu kata darurat adalah emergency, tidak ada seorang pun kru kapal kepingin kondisi darurat. Di darat pun juga ada ya. Kalau masuk rumah sakit darurat IGD ya, ini, internet gawat darurat atau UGD ya, unit gawat darurat. Janganlah kita baik zaman sekarang ini zaman COVID sudah setahun 8 bulan COVID 19 cukup memberikan pelajaran bagi kita. Jangan sampai darurat tidak kenal waktu, tahu-tahu sudah lewat. Ya. Ada yang sakit bertahun-tahun nggak mati-mati. Tapi ada yang kena COVID baru 2-3 hari lewat. Nah, ini disebut darurat. Buat teman-teman, mudah-mudahan melalui bedah buku ini kita saling mendoakan supaya kondisi sehat. Sehat mestinya tentu juga kepingin sehat orang-orangnya. Soal-soal yang kami sampaikan ini untuk latihan. Modul 19 sudah dipelajari dengan baik, ya, kurang lebihnya tentu ada. Nanti lagi akan masuk modul 20 yang terakhir, dan akan ke bedah buku yang judul selanjutnya. Tentu kami mengingatkan kembali yang berkenan, silahkan subscribe dan tanda like, dan share ke teman-teman yang Anda sekarang ada WA group, sharing ya kepada teman-teman yang lain. Dan melalui share Anda sudah memberikan amal ibadah yang sangat berharga. Paling tidak akan memberikan motivasi yang oiler cepat ngambil ATT 5, yang jurumudi cepat ambil ANT 5, dan seterusnya akan terbuka mengambil ANT ATT 4, ANT ATT 3, ANT ATT 2, dan sama dengan teman-teman yang sudah master marine. Ya, terima kasih. Sekali lagi, salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa berikutnya. Sekali lagi ucapan kami terima kasih.